ini kita bisa bertemu lagi secara daring, secara online ya, untuk sama-sama kita menambah ilmu pengetahuan, terutama di bulan Ramadan ini ya. Mungkin ini yang pertama ya, Sabik ya, di bulan Ramadan ya. Betul. Ya, jadi semoga ini jadi awal atau pembuka yang baik gitu ya untuk kita. Dan dengan adanya forum ini semoga kita jadi menambah pahala. Semoga dengan kita mengadakan forum ini di bulan Ramadan ini juga menambahkan pahala kita secara berlipat-lipat ganda lebih daripada bulan-bulan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Eh, Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabatnya, serta para pengikutnya dan semoga kita termasuk di dalamnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, eh, teman-teman semua, sebelum kita mulai ya, sesi pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan eh, untuk hari hari apa ini? Hari Minggu ya, hari Minggu pagi ini kita membahas sesuatu yang spesial gitu ya. Khususnya di bulan Ramadan di mana bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang sangat spesial. Pasti teman-teman dan kita semua udah coba apa namanya memaksimalkan gitu ya, memaksimalkan Ramadan kita dengan mengaji, tilawah, menambah ilmu, kemudian juga salat tarawih, salat malam, berpuasa dan sebagainya. Namun mungkin masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kita semua yang masih bingung gitu tentang apa namanya khususnya mungkin fikih-fikih atau seputar Ramadan dan juga zakat gitu ya. Nah, mungkin di sesi kali ini kita akan lebih interaktif gitu ya, akan membahas seputar tentang Ramadan, zakat dan juga apa namanya ya bagaimana kita melalui Ramadan ini supaya nggak salah langkah lah gitu ya kurang lebih dan kita bisa maksimal dan juga optimal gitu ya, dengan sisa waktu kita yang ada di Ramadan ini. Oke. Sebelum kita mulai sesi diskusinya ya kemarin mungkin kita sudah pernah sempat share juga link gitu ya atau pertanyaan-pertanyaan apa aja yang teman-teman ingin tanyakan gitu. Kita sudah merangkumnya juga dalam beberapa ini ya beberapa list gitu ya. Nah mungkin sebelum kita ke pertanyaannya gitu ya mungkin dari Ustadz Akil ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Ustadz? Boleh lanjut aja langsung? Oke, kita langsung lanjut aja ya. Ya, ini jadi dari teman-teman panitia, ini teman-teman pengurus gitu ya, mungkin ibaratnya ini sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan gitu ya. Nah, mungkin ini aku coba breakdown satu-satu ya. eh oke, aku coba breakdown satu-satu. Pertanyaan pertama nih Ustadz nih. Pertanyaan pertama adalah mengenai sholat witir. Oke. Sholat witir ini kan ganjil ya, ini pertanyaan pertama. Sholat witir ini kan ganjil. Lalu apakah kalau kita sudah sholat tarawih plus witir, tapi pas sebelum sahur kita sholat tahajud lagi itu harus witir lagi. Kalau misal ditutup witir lagi, nanti jadi genap dong. Bagaimana yang semestinya, Ustaz? Oke, baik, begini. Ada satu hadis, eh saya lupa riwayatnya siapa, tapi ini menjadi landasan para ulama bahwasanya tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. La witroni fi lailatin. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Jadi, kalau kita memang sudah witir di sholat raweh, maka boleh tahajud. Meskipun ada perintah untuk ij'alu akhira sholatikum al-witra. Jadikanlah sholat malam terakhir kamu itu witir. Tapi ini perintah sifatnya sunnah saja, tidak sampai wajib. Artinya kalau bisa memang witir terakhir. Tapi kalau memang enggak saat kita jamaah gini-gini ya sudah jamaah witir gitu nanti tinggal tahajud. Tapi tidak boleh ada witir lagi. Betul, alasannya apa? Ya, yang jelas itu ada teks hadisnya, nggak boleh ada dua witir. Alasannya kenapa? Nah, Madzhab Syafi'i mengatakan ya karena jadi genap. Ya, jadi matematis sekali. Makanya dalam madhab Syafi'i, kalau memang tetap mau menjadikan witir di ujung terakhir, maka sebelum sholat tahajud, lakukanlah naqdul witri, yaitu pembatalan atau pengcancelan witir yang pertama. Dengan cara bagaimana? Sholat satu rakaat dulu, supaya witir yang awal batal.
Kemudian yang berikutnya tahajud sesuka teman-teman, terserah. Habis itu di ujung witir lagi. Nah kan witir kalau 2 kali genap, tapi witir kalau 3 kali kan tetap ganjil. Ya artinya tidak boleh ada witir itu karena takut genap, karena akan menjadi genap. Itu dibenarkan oleh madhab Syafi'i yang mengatakan kalau 3 kali nggak apa-apa. Gitu. Walaupun namanya yang pertama witir awalnya, kemudian dibatalkan oleh witir yang kedua, kemudian baru dilakukan lagi dengan witir yang ketiga. Nah, witir yang ketiga itulah yang disebut witir beneran. Itu ya. Jadi para ulama, kebanyakan ulama mengatakan boleh untuk sholat apapun, ya, sholat sunnah setelah witir, tapi tidak boleh ada 2 witir. Kalau 3 witir gimana? Madhab Syafi'i boleh. Ya ibaratnya itu 3 witir ya, padahal bukan 3 witir, itu nakdul witri sebenarnya. Gitu. Oke, bisa dipahami ya? Siap. Terima kasih Ustadz. Jadi intinya boleh ya, sholat tahajud tapi nggak usah witir lagi, atau kalau mau witir lagi mau yakin gitu kan, supaya witirnya terakhir ya di nakdul witir dulu ya. Mm-mm. Iya. Oke, dari ini ada yang mau melanjutkan pertanyaan tadi, atau ada yang Oke, kurang jelas dari teman-teman? kalau ada yang mau follow up silahkan. Oke, kayaknya Izin nggak ada. Oke, lanjut Aldi, lanjut. Ya, izin Ustadz, mungkin saya penasaran terkait yang kalau witir kan ada yang 3 ya, atau ada yang 1, itu pas surat pendeknya Ustadz, di beberapa ada yang memakai 3 surat pendek, tapi ada juga yang hanya Mm-mm. 1. Itu Mm-mm. bagaimana ya hukumnya Ustadz? Makasih. Baik, secara umum kita boleh dalam satu rokaat itu baca beberapa surat sekaligus. Secara umum, mau sholat apa saja, sunnahnya urut. Tapi kalau nggak urut pun jadi, secara hukum sah. Jadi misalnya tiba-tiba kita Allahu Akbar, kita kan Fatihah beres ulul maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini kan lompat nih. Secara hukum boleh. Karena dulu memang ada sahabat yang begitu juga. Pokoknya tiap sholat, setiap rakaat bacanya kulhu. Walaupun ditambah surat yang lain. Nah, surat yang lain itu random lah. Tapi kulhu yang nggak pernah ditinggal. Oke, itu pada dasarnya itu boleh. Yang berikutnya lagi, memang di dalam sholat witir itu ada kesunahan untuk baca surat-surat tertentu. Sabihis kuliah kulhu. Nah, ada yang riwayat lain mengatakan di rakaat terakhir itu kulhu, trio kul itulah gitu. Nah, itu beda riwayat saja. Nah, sebagaimana kemudian Rasulullah kalau Jumat subuh itu biasanya surah Al-Sajadah sama Al-Insan. Tapi kadang juga Sabihi sama Al-Ghasyiyah. Subuh itu. Tapi kadang juga yang lain. Sebagaimana sholat Jumat itu kenapa meskipun kita nggak ngapalin Sabihi itu kan hafal semua kita yang laki-laki ini. Kenapa? Jumatan itu mulu gitu. Makanya saya termasuk orang yang kalau Jumatan nggak pernah pakai Sabihis gitu. Karena pasti udah sering Sabihis itu gitu. Gitu. Tapi meskipun ada kesunahan kayak gitu, pakai surat yang lain juga boleh. Nah, artinya mau pakai surat apapun boleh, tetapi kenapa kok kemudian ada yang triokul? Memang ada riwayat yang mensunahkan itu. Dan kenapa kok ada yang kulhu tok? Itu juga ada riwayat yang apa namanya mensunahkan untuk baca kulhu. Tidak ada tambahan di apa namanya kul al-falak sama anasnya. Sehingga ya monggo. Artinya ini cuman kesunahan. Ini bukan sesuatu yang kontradiktif, tapi melainkan ya berarti kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu memang. Gitu. Nah, justru malah kalau bisa kita itu untuk khilaf yang model seperti ini ya. Ini bukan perbedaan pendapat, tapi memang ada tanawu, ada diversity, memang ada beda-beda. Udah pilih aja semuanya kalau bisa gitu. Cuman kan kadang sebagaimana kayak doa iftitah. Doa iftitah itu bukan masalah ini kontradiktif. Memang Rasul kadang ini, kadang itu, kadang ini, kadang itu gitu. Jadi kalau bisa malah dibaca semuanya. Artinya kadang kabiro, kadang Allahumma bait baini, kadang Allahumma robba Jibril, kadang apa apa namanya wajah tu, kadang kemudian hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, apapun itu, wis pokoknya mau terserah.
Tapi kan keterbatasan kita, Ustaz, saya hafalnya satu. Ya kalau hafalnya satu ya udah itu bukan bukan milih, terpaksa cuma punya satu pilihan. Ya kan? Kalau punya satu pilihan disebut pilihan apa bukan itu? Saat saya tidak punya pilihan kecuali satu, itu bukan pilihan berarti. Karena pilihan itu harus ada yang diambil dan ada yang ditinggal. Ini kalau ini berarti bukan pilihan. Kan begitu ya? Jadi tidak masalah kita baca itu kesunahan. Memang ada riwayat yang mensunahkan kayak gitu, ada yang cuma perlu saja. Itu kalau mau pakai sunnah, tetapi juga tidak harus selalu itu. Yang namanya sunnah. Gitu. Bisa difahami semoga, Hilda. Iya, syukran Ustaz. Oke. Kalau Lagi kunut saat witir itu gimana, Ustaz? Biasanya cuma ada di 10 malam terakhir, Ustaz. 15, 16. Oh, 15 ya, Ustaz. Iya. Jadi kunut. Nah, kunut dalam witir itu ulama khilaf. Ini agak-agak lucu nih antara kunut witir sama kunut subuh. Kunut subuh Syafi'i sama Maliki sunnah, Hambali tidak disunahkan, eh, Hanafi bid'ah. Kunut witir Hanafi wajib dan dan witir itu wajib sepanjang tahun menurut mazhab Hanafi. Oke. Maliki tidak ada kunut dalam witir at all. Syafi'i sama Hambali 10 malam terakhir 15 malam terakhir di Ramadan. Dan itu riwayatnya dari Umar bin Khattab. Itu hukumnya sunnah saja. Itu. Nah, jadi kebanyakan kalau kita ya Syafi'i lah ya. Atau mungkin nanti Imam Sudes kunut itu kan satu-satunya ya pas pas witir aja kan. Gitu. Subuh kan nggak pernah kunut beliau. Tapi sekali kunut panjangnya, Allah, gitu. Nah itu luar biasa itu. Nah ini nggak tahu nih, ini beliau kalau kunut kira-kira doain ini kan konflik nih, ini doanya kayak gimana nih? Saya juga penasaran juga nih. Antara Iran, Amerika, tapi kemudian Iran juga nyerang ke Bahrain, ke Qatar, ke Kuwait ya, yang di situ pangkalan Amerika dan seterusnya. Nah, ini nggak tahu nih, karena Saudi juga kita tahu memihaknya di mana. Gitu. Oke. Ya, oke. Siap. Insya Allah cukup jelas ya jawabannya dan insya Allah kita masih punya banyak pertanyaan lagi. Kita akan next ke pertanyaan berikutnya dulu ya. Ini pertanyaan seputar keperempuanan ya, kayaknya lebih cocok ini. Ustadz, kalau wanita baca Quran tanpa hijab boleh atau enggak? Terus kalau di transportasi umum, misalnya seperti TJ, bus, KRL, LRT, MRT, dan mau baca Quran, boleh nggak tanpa wudhu dan bacanya pakai handphone? Oke. Pertama, baca Quran itu syaratnya cuma satu. Baca ya. Syaratnya cuma satu, terbebas dari hadas besar. Tidak junub. Nah, bagaimana dengan haid? Menurut jumhur ulama, haid tidak boleh baca Quran, kecuali madhab Maliki. Kenapa? Karena madhab Maliki menggunakan istihsan istilahnya. Apa itu istihsan? Istihsan itu gini. Memang dalil atau hadis yang sahih terkait larangan baca Quran itu hanya untuk orang yang junub. Tinggal orang yang haid ini kalau dibandingkan dengan orang junub, kan sama-sama hadas besar. Maka jumhur ulama mengatakan, ya berarti hukumnya sama orang haid ini. Untuk tidak boleh baca Quran ketika sedang haid. Kenapa? Karena haid itu adalah hadas besar. Udah gitu nggak bisa disucikan lagi. Kan gitu. Tetapi mazhab Maliki justru malah melihat celah di situ. Itulah bedanya antara hadas besar dengan yang karena janabah dengan hadas besar yang karena haid. Yang nggak boleh itu cuman hadas besar yang bisa disucikan. Sedangkan orang haid itu hadas besar yang belum bisa disucikan. Sehingga tetap boleh untuk baca Al-Quran. Jadi beliau lebih melihat kepada perbedaan yang sangat-sangat kecil, tipis, dibandingkan persamaan yang lebar. Nah, ini makanya istihsan. Istihsan itu artinya adalah mengambil perbedaan yang sangat tipis, mengabaikan persamaan yang besar. Karena memang beda gitu.
Nah, kadang di situ karena ada kebutuhan atau ada karena hajat dan seterusnya. Kenapa kok perbedaan ini malah lebih dijadikan patokan dibandingkan persamaan yang besar? Paham ya? Itu namanya istihsan secara dalil. Nah, maka selama seseorang kok suci dari hadas besar, itu boleh untuk baca Al-Quran. Ini sepakat ini. Tapi kalau berhadas besar, maka tidak boleh kalau haid khilaf. Ya, walaupun haid itu ya hadas besar, tetapi ada sedikit perbedaan yang kemudian dipakai oleh mazhab Maliki itu. Nah, bagaimana kalau tidak berhijab? Tidak berhijab tidak masalah, karena bukan syarat baca Quran adalah menutup aurat. Makanya laki-laki misalnya sabik gitu kan, pakai celana yang sepaha gitu kan, sambil kakinya yang satu naik itu duduk bukan sila, kakinya naik sambil baca Quran itu boleh. Saya boleh ya, tapi adab dan etikanya tentu. Tapi secara hukum boleh-boleh saja. Nah, lagian kan kalau teman-teman di sini yang perempuan kalau baca Quran cuma pakai mukena, celananya pendek tapi pakai mukena gitu. Untuk ini aja kayak semacam formalitas saja gitu. Ya, ya udah bagus lah. Artinya ada upaya untuk menghormati. Tapi kalaupun tidak masalah. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang ingin saya tegaskan supaya nanti turunannya juga teman-teman paham. Bedakan antara membaca dengan memegang. Dan bedakan antara membaca versi Indonesia dengan membaca yang dimaksud di dalam hukum fikih. Kalau teman-teman baca Quran atau postingan, sabik nih baca status, dilafalkan atau tidak? Kan enggak kan? Kan cuman scroll-scroll aja tapi baca, cuman dalam hati, bukan dilafalkan. Nah, yang dimaksud membaca di dalam fikih yang dilarang bagi orang yang junub itu adalah melafalkan. Oke, bukan membaca dalam hati. Maka kalau ada Quran kok kita baca nggak masalah. Kalau dalam hati ya. Tapi kalau kemudian melafalkan itu masalah. Nah, melafalkan Quran apakah harus melihat mushaf atau tidak? Tidak selalu. Kita baca Fatihah insya Allah tanpa mushaf aman. Ya, sebagian orang mungkin baca yang lain-lain bisa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka kalau untuk melafalkan hadas kecil nggak perlu hilang. Etikanya hadas kecil juga hilang. Misalnya nakrir ya. Nakrir itu apa ya? Nakrir itu yang ngulang-ulang murojaah. Murojaah hafalan. Murojaah hafalan itu ya tidak harus dalam kondisi berwudu. Walaupun etikanya berwudu, nutup aurat, ngadep kiblat. Itu etika. Itu sunnah. Tetapi tidak sampai hukumnya wajib. Nah, memegang Al-Quran atau mushaf itu hukumnya nambah lagi syaratnya. Selain harus suci dari hadas besar, juga harus suci dari hadas kecil. Kalau ini 4 mazhab sepakat. Maka perempuan haid, orang yang belum wudhu tidak boleh memegang mushaf. Walaupun nanti ulama mengatakan kalau pakai alas bagaimana, itu ulama khilaf tuh terkait teknis-teknis kecil-kecil. Kalau pakai alas bagaimana, boleh apa enggak dan seterusnya. Nah, handphone itu bukan termasuk mushaf. Karena selain Al-Quran di dalamnya juga banyak hal. Sehingga tidak masalah kalaupun dipegang dalam kondisi tidak memiliki wudhu, tidak masalah itu. Gitu ya. Nah, maka di kendaraan di apa boleh buka-buka itu baca pakai itu melafalkan nggak apa-apa selama tidak sedang dalam berhadas besar. Oke, clear ya di sini ya. Jadi kalau batin saja itu siapa saja boleh. Kalau melafalkan saja maka asal tidak berhadas besar. Kalau head khilaf. Kalau melafalkan plus memegang berarti harus bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Dan kalau tidak pakai jilbab boleh melakukan semuanya. Kalau hanya tidak pakai jilbab, boleh melafalkan, boleh memegang. Gitu. Masya Allah, siap Ustaz. Ini lumayan tergambar nih. Cuma saya ada jadi satu pertanyaan Ustaz. Kalau tadi mushaf HP itu apa kalau Quran di HP bukan mushaf, kalau Quran yang ada terjemahannya gimana Ustaz?
bukan berarti bukan mushaf ya, tapi maksudnya itu memegang bukunya itu tidak mengharuskan ini karena dia bukan Quran murni, bukan mushaf murni gitu loh. Sebagaimana sebagian ulama kemudian mengatakan kalau mayoritas isi buku itu kok bukan Quran, maka boleh untuk apa namanya, untuk dipegang meskipun tidak dalam kondisi berhadas, meskipun dalam kondisi berhadas kecil atau besar. Nah, terjemahan itu dipastikan lebih daripada Qur'annya, pasti itu, secara konten ya. Oh iya, iya. Oke, siap. Karena ya coba aja bandingkan, pokoknya buku terjemahan pasti lebih besar daripada kitab aslinya kalau bahasa Arab itu pasti itu. Apalagi ada Iya, lembaga pentasih, ada nama-nama orang pentasih, terus ada doa khotmul Quran, ada panduan wakaf, ada panduan apa namanya tajwid gitu-gitu kan. Nah, ini kan bukan Quran semuanya meskipun pakai bahasa Arab gitu. Hmm, oke. Dari teman-teman di sini, apakah ada follow up question atau pertanyaan lanjutan dari pertanyaan tadi yang kita bahas? Buat para akhwat-akhwat udah cukup jelas ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. eh Jadi pertanyaan berikutnya, boleh nggak sih Ustadz sedekah ke orang tua gitu? Mungkin ini konteksnya mungkin ini ya, membandingkan ya, kayak kalau ada istilah sedekah, zakat, infak gitu kan. Kalau ke orang tua tuh boleh atau enggak sih, sekalian aja Ustadz sama semuanya. Oke, jadi begini. Nah, Apa itu infak, apa itu sodakoh, apa itu zakat? Apa bedanya? Infak itu artinya mengeluarkan harta. Baik itu untuk Allah, ataupun untuk keburukan, ataupun karena kewajiban yang sifatnya kesepakatan. Beli celana, itu infak, menafkahkan. Eh, apa namanya? Ya nafkah dan infak itu sama. Ya, kita menafkahi istri itu infak namanya. Dan itu hukumnya wajib terikat oleh aturan syariat. Bagaimana kalau beli celana jeans, beli sendal baru karena lebaran, yang mereknya apa? Porto, nah, misalnya. Maka itu infak juga, itu alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kan ada fi sabilillah, berarti ada fi sabilit taghut atau liyasuddu an sabilillah. Kan ada juga berarti kan. Itu juga menggunakan, Allah menggunakan kata-kata infak di situ. Maka infak itu jauh lebih umum. Nah, infak kok di jalan Allah itu namanya sodakoh. Oke, infak di jalan Allah itu namanya sodakoh. Sodakoh itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib salah satunya zakat. Jadi zakat itu adalah infak di jalan Allah yang hukumnya wajib. Bisa difahami sampai di sini? Oke, nah ini mungkin agak berkaitan dengan yang lagi hot saat ini ya. Bapak menak kita kemudian mengatakan, udahlah kita tinggalkan zakat. Itu maksudnya apa? Saya paham betul konteksnya itu. Tinggalkan zakat itu maksudnya nggak usah mengharapkan zakat untuk pengentasan kemiskinan, untuk bisa dipakai buat ini itu. Jangan pakai zakat. Memang zakat juga nggak bisa diapa-apain. Harus ke 8 asnaf itu sudah. Karena memang zakat itu diadakan, makanya hukumnya wajib. Karena apa? Karena memang untuk satu hal yang sangat fundamental, bertahan hidup memang. Zakat itu memang untuk itu. Ya kalau mau membangun ini itu, ya jangan pakai zakat memang. Pakai apa? Pakai wakaf gitu dan seterusnya. Pakai sodako-sodako yang lain kan banyak yang tidak wajib gitu. Nah, maksudnya itu kayak itu, tinggalkan zakat itu pasti bukan nggak bayar zakat, lebih daripada zakat. Zakat cuma 2,5, kan ngomong zakat cuma 2,5%, nggak bisa dipakai buat apa-apa gitu kan. Ibaratnya gitu. Saya paham itu, tetapi ya kadang sebagian orang kemudian menarasikan buruk. Bukan berarti saya apa namanya? Ya gini, ah apa kalau terkait dengan kekhawatiran buat MBG silakan gitu. Tetapi kalau untuk pernyataan yang itu menurut saya salahnya bukan di situ gitu. Jadi kita pun kalau mau kritik itu tolong tolong kemudian kritiknya itu akurat. Yang memang salah, jangan yang nggak salah dibilang salah gitu.
Itu kelihatan, berarti lawannya cemen ini, yuk, dia pahamnya cuma sampai situ gitu. Ya walaupun kadang karena pemerintahan sekarang ini kayaknya juga beberapa oknumnya apa namanya, cara ngelesnya dan cara ngibulnya itu nggak jago juga gitu ya. Jadi dengan yang begitu aja udah kalah juga gitu kadang. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau sodakoh kok kepada orang tua? Sebenarnya kalau kepada orang tua itu lebih lebih tepat namanya nafkah, nafkah. Karena memang dan bahkan Rasulullah mengatakan yang kita masukkan ke mulut istri kita itu juga masuk kategori sodakoh sebenarnya. Itu sodakoh itu. Artinya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda sama beli celana jeans itu mubah saja gitu. Beli sepatu baru, sandal baru itu mubah-mubah saja. Tetapi kalau bertanggung jawab kepada orang tua, silaturahim ya. Jadi pemberian kepada orang tua itu silaturahim. Sudah pasti itu silaturahim dan sudah pasti itu memiliki memiliki pahala di sisi Allah. Selama bukan zakat. Kalau zakat itu adalah kewajiban. Artinya misalnya siapa namanya, Sabik punya duit 1 M. Berarti kan dia harus mengeluarkan itu 25 juta. Itu wajib tuh dikeluarkan sama Sabik. Maka tidak boleh Sabik kok ngasih itu ke orang tuanya. Tidak boleh. Kenapa? Karena zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita. Yang mana itu adalah istri, orang tua, anak. Oke? Nah, kalau zakat yang wajib tidak boleh. Tetapi kalau bukan yang wajib terserah. Dan apakah bernilai sodakoh? Sangat bernilai sodakoh. Sangat bernilai sodakoh dalam arti bukan sodakoh itu karena sodakoh cenderungannya adalah dari atas ke bawah. Kayaknya kurang sopan ke orang tua kok pakai sodakoh bahasanya ya. Ya mungkin hadiah, mungkin nafkah, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi yang jelas kalau sodakoh dalam arti itu kok takarub fillah, takarub ilallah, sebagai sarana untuk kita mencari pahala dan ridho dari Allah, itu pasti dapat. Insya Allah dapat itu. Nah gitu ya, jadi Sabik tadi kalau dari 25 juta, itu pokoknya Sabik harus mengeluarkan 25 juta kepada orang lain yang bukan anak, istri, dan orang tua. Kepada siapa, kek ponakan, sepupu, itu boleh. Tetapi kalau mau ngasih orang tua harus dari di luar 25 juta itu. Gitu. Jadi memang tidak usah terlalu perlu di apa namanya di oh ini apa ya? Ya pokoknya pemberian kepada orang tua. Niatkan ya entah hadiah entah apa, pokoknya itu entah nafkah entah hadiah jatuhnya itu ya. Tapi yang jelas itu tidak wajib yang ada nominal prosentase pastinya. Tetapi sebagai bentuk birrul walidain dan juga silaturahim gitu. Ya, semoga bisa difahami ya. Jelas ya insya Allah ya. Siap, insya Allah dijelasin. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain terkait dengan zakat, infak, sedekah untuk orang tua khususnya ya, atau mungkin untuk lainnya. Izin Novaldi, boleh Ya, tanya silakan. Ustadz? Izin Pak Ustadz terkait yang tadi, yang sedekah ke orang tua, kan tadi juga ada tentang zakat kan nggak diperbolehkan untuk yang ini ya Ustadz ya orang tua ya. Nah kalau misalnya orang tua udah tidak ada daya untuk punya nafkah gitu, tapi masih ada kewajiban zakat fitrah misalnya, apakah sebagai anak bisa mewakilkan atau memberikan uangnya sebagian hartanya itu untuk zakat fitrahnya orang tua gitu. Terima Ya. kasih Pak Ustadz. Ya, jadi kita itu bisa membayarkan zakat fitr kepada atas nama orang-orang yang kemudian menjadi hak tanggungan nafkah kita, anak kita dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ya bahkan bisa juga kita kemudian membayarkan orang lain. Tetapi kalau untuk orang lain, eh Allah alam, harus ada pengetahuan dari si orang yang dibayarkan bahwa, kamu sudah saya bayarkan ya. Nah, gitu. Maksudnya, nih kamu saya bayarkan gitu. Jadi dia dia oke saya membayar zakat fitrah kemudian ini. Tetapi kalau untuk anak kita ya mereka nggak perlu niat ya cukup kita aja yang niat gitu. Gitu. Jadi boleh-boleh saja kita membayarkan zakat fitrnya orang tua kita gitu ya karena mereka masih dalam naungan tanggungan kita. Ya paling kalau mau lebih pasti orang tua kasih tahu nanti zakat biar aku yang bayarin ya. Ya biar beliau oke gitu.
Kan yang penting utang itu dibayar. Masalah siapa yang bayarin, boleh siapa aja kan gitu. Begitu. Insya Allah jelas ya. Oke, Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Monggo. Ada lagi? Ya, ada lagi teman-teman? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Ustaz. Ini tentang inhaler misalnya. Jadi apakah kita boleh menggunakan inhaler selama puasa gitu ya? Gimana prakteknya itu memasukkan suatu zat lewat hidung gitu. Dan Inhaler nah, yang itu ya, ya, yang kayak fresh care itu ya. betul betul. Inhaler itu kayak biasa buat orang pilek Ustaz gitu. Ya, begini. Zat itu dibagi menjadi 3. Kalau dalam pembatal puasa ya, yang membatalkan puasa itu adalah 3 jenis zat. 1 padat, 2 cair, 3 asap. Gas tidak termasuk. Nah, kalau yang masuk dalam inhaler itu apa? Zat berupa gas atau asap atau benda padat atau cair. Bedanya gas sama asap tuh apa Ustaz? Karena dua-duanya Kalau bentuknya gas. asap itu kelihatan. Kalau gas itu tidak kelihatan. Oksigen gas. Parfum itu aroma itu kan lewat gas juga kan. Atau apalah namanya apa? Bukan gas ya, apalah. Tapi bukan asap pokoknya. Ya Oh, kalau inhaler yang fresh care sih pakainya cairan ya, Sat, ya. Tapi yang dihirup aromanya aja kayak minyak kayu Nah, putih gitu. aromanya kan. Ya, tapi kalau inhaler yang buat asma itu dia ada apa namanya? Ada kelihatan Sesuatu gitu. yang Ada kayak yang kabutnya disembunyikan. kalau yang inhaler itu. Nah, kalau inhaler yang untuk asma itu kan masuk ke mulut ya. Iya, Sat. Nah, ini ada khilaf juga para ulama. Betul, di dalam inhalernya itu ada cairan. Tetapi apakah ketika masuk kan gini, batasan dalam mulut itu kan tenggorokan, makhrajul kha kan gitu kan? Itu apa a'lal halqi. Nah, maka kalau ada sesuatu yang sifatnya benda padat, cair atau asap kok melewati halq itu baru batal. Tetapi kalau cuman di mulut saja maka belum batal. Nah, apakah yang sampai masuk halq itu sudah tinggal gasnya saja atau bersama cairannya? Itu yang ulama kontemporer pun hilaf. Yusuf Qardawi mengatakan boleh, siapa kayaknya Wahbah Zuhaili mengatakan batal gitu. Ada khilaf-khilaf itu. Ini kan kontemporer sekali ya, terkait dengan masalah teknisnya. Gitu. Tapi intinya yang membatalkan adalah jika padat, cair, atau asap yang melewati batasan dalam itu. Entah hidung, entah telinga, entah mulut, entah dua kemaluan. tapi kalau inhaler yang untuk asma kayaknya itu memang apa obatnya memang masuk ke dalam paru-paru itu Ustaz. Udah kan untuk Ini ya, dalam bentuk cairan memperlebar ya, sudah saluran. bukan gas ya. Pemahaman saya sih begitu Ustaz. Soalnya ya fungsinya kan untuk memperlebar saluran pernapasan deh setahu saya. Karena bisa jadi gasnya. Artinya gini, kayak gas LPG itu, di dalam tabung bentuknya cairan atau gas? Cair. Cair kan, karena tekanan kan. Iya. Tetapi Heeh. begitu, nah ini ada nih. Tetapi menurut apa namanya, ketika dia keluar kan sudah dalam bentuk terburai gitu. Nah, jadi yang cair itu cuma sampai ke mulut ya. Memang dia dihantarkan oleh cairan mungkin atau mungkin karena tekanan dan kalau sudah masuk mulut kan tekanannya sudah berbeda nih sehingga dia berubah wujud menjadi gas. Nah, gas itu masuk. Memang ada yang masuk berupa gas tapi nggak masalah kan kalau gas gitu. Nah, gitu. Jadi ini benar-benar murni masalah teknis ini. Murni masalah teknis. Kalau saya pribadi begini, bagi untuk inhaler yang itu dicolok-colok ke hidung itu nggak masalah karena itu cuma aroma. Tetapi kalau untuk inhaler yang asma, kalau saya pribadi mengatakan tidak batal. Kenapa? Karena orang butuh dan banyak ulama yang mengatakan tidak masalah. Dan orang yang nggak butuh nggak akan iseng-iseng. Saya nggak butuh inhaler sih, tapi nyobain siang-siang Ramadan ngapain gitu? Atau untuk preventif stat gitu? Nggak ada. Itu bukan sesuatu yang begitu kan. Dia sifatnya kan apa namanya? Kalau terjadi kejadian baru kemudian dipakai gitu. Nah, intinya ada dua pendapat ini.
Oke. Apa nih daily use? Ini inhaler Iya, fresh care. iya Bang, untuk generasi Z ini banyak yang menggunakan inhaler Ustaz, ya. Jadi kayak Kenapa? terlalu stres di kerjaan, jadi dikit-dikit inhaler gitu. Ya Allah, Iya, bau minyak angin ya. oke. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau follow up question mungkin? Oke, sepertinya nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Itu bolehkah dengan sengaja mengakhirkan atau tidak tarawih karena macet, terlalu malam pulang kerja, atau ikut bukber? Oke. Terawih hukumnya apa? Sunnah, Enggak, Ustaz. Ya sudah. Kalau sunnah berarti boleh ditinggalkan atau tidak? boleh. Ya sudah. Tapi Rugi, kalau Ustaz. Seperti misalkan witir doang gitu boleh nggak Ustaz? Saya witir nih sengaja bisa witir dah, terus ya udah gitu witir doang nggak pakai tarawih jadinya. ya kenapa nggak boleh? Oh, boleh ya. Kalau Ya, tarawih doang tanpa witir boleh nggak Ustaz? boleh juga. Boleh Oh, juga ya. nggak witir nggak terawih juga boleh. Oh gitu ya. Iya, mesti kan ngomongin hukum kan? Ya, masalah Betul. preferensi masing-masing kan artinya gini. Oke, seberapa penting itu kan tinggal nanti masalah seberapa penting itu bukber sehingga meninggalkan traweh. Seberapa penting effortnya kok saya buat bukber begitu, buat traweh seperti ini. Kan gitu kan. Kan paling seperti itu saja. Tetapi secara hukum ya tidak dosa. Tidak dosa. Masalah rugi itu kan jika dibandingkan apa. Kan gitu. Oke, saya mungkin nggak terawih hari ini, tapi alhamdulillah saya bisa ketemu dengan saudara-saudara ini, saya bisa diskusi panjang terkait dengan masalah apa. Wah, alhamdulillah dia sudah mulai tertarik untuk pakai hijab. Mungkin hikmah di situ banyak ya. Kalau dibilang rugi, ya nggak rugi-rugi amat juga gitu. Ya, tetapi kalau nggak ngapa-ngapain terus ini, terus nggak terawih, itu kan mungkin seperti itu gitu ya. Artinya rugi nggak rugi itu harus ada pembandingnya, kan gitu ya. Wong kita Ya. jual emas, ya, beli harga 600.000, jual harga 1,5 juta itu rugi. Kok rugi? Iya, kenapa kok nggak dijual di pas harga 3 juta gitu maksudnya. Kan ada pembanding, Mbak. Jadi kerasa rugi gitu loh. Padahal kalau dari 6, kalau bandingannya 600.000 dengan 1,5 juta, itu udah untung. Tapi kalau perbandingannya 1,5 dengan 3 juta, ya jadi rugi gitu. Nah gitu, jadi kayak gitulah kurang lebih analoginya. Mengakhirkan traweh, nah traweh tidak harus jamaah. Traweh tidak harus lama. Jadi kalau teman-teman kok, dan traweh tidak harus penuh-penuh amat. Jadi kalau teman-teman kok aduh terawih apa namanya aduh sendirian ini udahlah 4 rakaat 2 salam 2 salam terus witir 2 salam 1 salam udahlah daripada enggak itu tetap tetap bagus gitu. Artinya ya enggak bisa semuanya enggak apa-apa tapi juga jangan tinggalkan semuanya. Jadi gini pemahaman bahwasanya terawih harus satu gelondong 11 rakaat begitu itu juga perlu difahami bahwasanya terawih nggak harus begitu-begitu amat lah gitu. Terutama kalau bareng-bareng insya Allah 11 itu jadi ringan. Tapi kalau sendirian ini kan 11 rakaat jadi berat. Nah, mau daripada enggak, ya udahlah witir aja 3 atau ya udah terawih 4, witir 3 gitu. Ala apa itu? Ya ala orang yang males yang kemudian daripada enggak lah gitu ibaratnya. Karena memang Qiyamul Lail itu tidak terbatas kepada jumlah rakaat sebenarnya. Kebanyakan ulama mengatakan tidak terbatas kepada jumlah rakaat. Jadi boleh monggo-monggo saja mau berapa gitu. Bisa dipahami ya? Ustaz, Oke. kalau terawihnya misalnya ketiduran gitu, Ustaz, baru di momen apa di waktu tahajud, itu bisa menggabungkan niat nggak, Ustaz? Antara tarawih dan tahajud, Ustaz. Jadi Sebenarnya misalnya, gini, tahajud itu adalah sholat yang dilakukan di malam hari sebelum subuh setelah tidur. Artinya yang penting, jadi dia itu adalah penstatusan sholat karena dilakukan setelah tidur dan sebelum subuh. Jadi saya belum terawih nih, ya udah terawih aja niatnya. Itu jadi tahajud juga gitu. Tahajudnya ngapain? Tahajudnya witir sama terawih gitu. Tapi kalau kita nggak punya momentum apapun, ya udah tahajud gitu ibaratnya. Sholat malam itu semuanya niatnya ya sholat malam gitu.
Fatahajjat bihi. Fatahajjat itu artinya maka bersungguh-sungguhlah di malam itu untuk menghidupkannya, kan gitu. Jadi itu bukan satu apa ya identitas sholat tertentu sebenarnya. Kalau boleh dibilang seperti itu. Tapi kalau lagi nggak punya identitas yang lain, ya udah tahajud gitu. Ya, oke. Ya, Insya Allah cukup clear Ustaz. Hmm. Oke. Ada follow up Kita, question? ada lagi kah yang ingin tanyakan tentang ini, tentang sholat tarawih tahajud? Oke. Sepertinya tidak ada. Kita Oke. lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Boleh nggak Ustaz untuk dijelaskan keutamaan sedekah di bulan Ramadan? Jika kita ingin berbagi makanan, prioritasnya kemana dulu Ustaz? Oke, jadi begini. Memang Rasulullah juga disebutkan bahwasanya kan Rasulullah SAW ajwadun nas. Rasul itu adalah sedermawan-dermawanannya orang. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ya. Dan Rasul paling dermawan itu ketika di bulan Ramadan. Artinya memang kita di bulan Ramadan ada anjuran untuk lebih berbagi lagi. Oke. Dan kemudian keutamaan sedekah selain itu apa? Selain di bulan Ramadan juga ada satu hadis manfat toroso iman falahu ka ajri ka ajri soimihi apa? Pokoknya barang siapa yang memberikan makanan buka untuk orang yang berpuasa, maka dia akan dapat pahala puasanya orang yang berbuka itu. Dan ini tidak disebutkan harus kaya atau miskin. Artinya bisa siapa saja. Bahwa yang lebih prioritas, apalagi kalau kemudian dia orang miskin. Artinya ada sedekah dari atas ke bawahnya. Udah gitu kok kebetulan juga tetangga sendiri. Ikramud dhaifnya. Udah gitu dia agak punya hubungan darah juga dengan kita. Silaturahimnya. Gitu. Jadi ini banyak variabel. Nah, banyak variabel itu menambah keutamaan. Tetapi jika ada salah satu variabel kok menyentuh hukum wajib, maka itu harus paling utama. Misalnya, memang sih ngasih makan orang puasa tuh gini gini gini, tapi saya punya ponakan atau punya sepupu saat dia nggak puasa karena sakit. Jadi apa namanya nggak puasa karena sakit. Jadi ini bukan masalah puasa apa nggak puasa, tapi dia sangat membutuhkan. Ya sudah itu dulu, itu bisa jadi malah sampai level wajib karena ya hubungan darah ya apa segala macam itu. Gitu. Ya, jadi monggo semakin banyak variabel yang bisa kita raih, maka insya Allah semakin banyak keutamaan. Tapi once ada satu variabel yang nyampe nyentuh wajib misalnya, ya berarti itu yang harus kemudian diinikan. Atau nadar, pokoknya saya akan ngasih makan bukaan berupa nasi Padang, pakai rendang dan ayam, spesifik gulai, kepada orang yang berpuasa dan dia usianya sudah 75 tahun. Nah, itu oke, itu jadi spesifik sekali itu. Ya wajibnya yang itu. Lagian ngapain nadar kok ya susah banget gitu. Itu. Jelas ya insya Allah ya bahwasanya di situ ada beberapa variabel yang masing-masing bisa menambah keutamaan. Maka kurang lebih seperti itu prioritasnya. Yang paling banyak ini. Nah, terus kalau secara prioritas di antara variabel yang ada itu bagaimana? Ya tentu yang wajib adalah yang nafkah, itu wajib. Kemudian yang berikutnya yang lebih dekat secara jarak dan lebih miskin. Nah, itu mungkin satu hal yang ini ya, yang apa namanya dua hal yang kemudian perlu kita utamakan. Oke, saya punya saudara tapi yang nggak terlalu miskin. Tapi saya punya tetangga, itu miskin banget. Nah, monggo, monggo kalau bisa dua-duanya diraih lah. Gitu. Tapi dua-duanya membutuhkan. Ya udah, kenapa nggak dua-duanya gitu? Lebih afdol yang mana? Nah, ini agak susah nih. Ya, saudara tetap lebih afdol sih daripada fakir miskin. Maksudnya, meskipun ada yang lebih miskin, tetapi dia miskin dan saudara, tetap itu lebih afdol. Gitu. Oke. Baik. Insya Allah cukup clear. Dari teman-teman ada yang di pertanyaan lanjutan dari ditanyakan. Zat, iya, Ya, silakan. Hmm. saya izin tanya. Tadi terkait, karena tadi menyinggung sedikit tentang nazar ya.
Mungkin pengen eh, tanya pendapat Ustaz ya. Kalau nazar, jadi ada yang bertanya gitu ya. Kalau nazar itu kan berarti mensyaratkan sesuatu untuk misalnya ya, misalnya nazarnya adalah sedekah atau mungkin ya ibadah-ibadah lain gitu ya. Jadi Hmm, seakan-akan tuh kayak kita mensyaratkan ibadah dengan terjadi suatu hal dulu baru kita ibadah kayak gitu ya, ya. ya. Terus itu jadinya gimana tuh kayak gitu ya? Atau mungkin ada lainnya gitu ya? Apakah jadinya itu kayak malah kita beralasan untuk melakukan suatu ibadah kayak gitu ya? Ya, jadi begini, para ulama itu memakruhkan orang yang terlalu banyak nadar, yang bernadar. Kenapa? Karena memang tadi betul, kamu tuh lo mau ibadah aja kok harus nunggu dapat ini dulu, dapat itu dulu. Tapi begitu sudah terucap ya wajib jadinya, gitu. Jadi memang nadar itu kalau bisa ndak usah. Teman-teman ndak usah punya nadar-nadar apa gitu, ndak usah. Tidak disunahkan, tidak. Maksudnya malah lebih baik nggak usah nadar itu. Ya, jadi karena terlalu hitung-hitungan ketika mau ibadah jatuhnya. Udah mau sedekah saya kalau tahun ini nikah saya mau sedekah sejuta gitu misalnya. Ya udah sedekah aja sejuta, siapa tahu dengan itu dimudahkan nikahnya kan gitu kan. Tapi kemudian dari awal sudah punya mempersiapkan hati mau tahun ini atau enggak, ya pokoknya saya sedekah udah nggak akan kecewa kalaupun ternyata bukan tahun ini misalnya. Gitu kan akan lebih mudah menerima hati itu kalau kemudian seperti itu. Tapi betul bahwasanya memang nadar itu nggak terlalu baik untuk diinikan. Tetapi begitu ini ya harus di al-ifa, harus kemudian di wafa, di apa namanya dipenuhi apa yang dinadarkan itu. Karena itu menjadi satu hutang tanggungan yang wajib kita laksanakan. Oke, Jadi sebetulnya apakah ngajar itu praktik ngajar itu digunakan atau enggak sih? gimana gimana? Jadi sebetulnya praktik ngajar itu tuh disunahkan atau enggak gitu sih? Iya, banyak ulama yang mengatakan bahwasanya nadar itu ibtidaan ya. Kita melakukan nadar itu tidak dianjurkan, berarti tidak disunahkan. Memenuhi nadar itu hukumnya wajib, gitu. Oke. Oke. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi seputar ini tadi sedekah di Ramadan dan besar ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya mengenai hubungan antara Al-Quran dengan puasa gitu ya. Pertanyaannya adalah perintah mengenai puasa Ramadan itu di ayat 185 surat Al-Baqarah. Itu bagaimana hubungannya dengan Al-Quran ya Ustaz, gitu. Kalau dari terjemahannya rasanya karena Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka kita diperintahkan untuk berpuasa. Apakah seperti itu atau bagaimana? Ustaz? Hmm. Itu kan Al-Quran yang bisa jadi sih. Ya, tapi nggak tahu ya. Artinya saya tidak pernah melihat secara spesifik bahwasannya karena Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, itu kemudian di Lailatul Qadar, yang mana itu di bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan itu disuruh untuk mempuasai. Ya bisa jadi, tapi saya belum pernah menemukan keterangan itu. Tetapi kalau kemudian dari Baitul Izzah ke Rasulullah itu di bulan Ramadan, yang mana itu tanggal 17 Ramadan, atau kita sebut sebagai nuzulul Quran, betul. Tetapi itu kan cuma 5 ayat. Nah, sisanya kan entah kapan turunnya. Bahkan perintah Al-Quran di dalam masalah puasa itu turunnya Syaban. Kan gitu. Nah, jadi iya bisa jadi, bisa enggak gitu ya. Saya nggak tahu itu. Saya nggak pernah menemukan keterangan itu. Tapi intinya, ya Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Alasannya apa? Karena Allah memerintahkan. Itu titik. Saya kira itu sudah sangat, ya kita tuh harus level ibadah itu harus sudah pada level karena Allah perintah titik. Untuk semua hal itu bahkan. Jadi nggak usah terlalu pusing kenapa kok saya puasa gini. Ini kan filosofis sebelumnya. Jadi taat itu justru ketika kita tidak bertanya kenapa harus yang caranya seperti ini. Ya karena Allah maunya begitu mau apa? Kan gitu. Nah, jadi ketaatan mutlak itu Allah perintah, oke, saya lakukan itu ya. Ya, kalaupun mau mikir, mikir setelahnya aja lah. Gitu.
sambil mikir ya ini kan setelahnya ya saya sih puasa Ustaz tapi mikir juga apa-apa gara-gara itu ya mungkin bisa jadi. Tapi saya juga nggak tahu dan saya belum pernah menemukan keterangan bahwasanya eh, Ramadan diwajibkan puasa karena di bulan itu diturunkannya Al-Qur'an secara duf'atan wahidatan atau pertama kali turunnya Al-Qur'an. Nah, tapi saya juga nggak tahu itu. Karena kita juga nggak pernah tahu Al-Qur'an diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfud kepada Baitul Izzah di tangan Jibril itu kapan? Tidak tahu. Apakah di tahun yang sama dengan diturunkannya wahyu pertama kepada Rasulullah atau mungkin sebelumnya? Tidak tahu. Tidak ada keterangan itu. Paham tidak? Tetapi kalau turun pertama kali dari Jibril ke Rasulullah, itu bisa kemudian kita deteksi secara waktu. Gitu. Nah, jangan-jangan sebelum ada bumi dan langit, sebelum ada bulan dan seterusnya. Sehingga ya kalau kayak gitu bulan Ramadan juga secara perhitungan praktisnya ya belum ada berarti. Kan gitu juga gitu. Jadi apakah ada hubungannya? Susah untuk menghubungkan hal itu. Gitu. Oke, ya, tapi ini pertanyaan yang menarik juga nih. Tapi ya kayak gini, cocokologi boleh-boleh aja dalam hal seperti ini. Tapi jangan menjazmkan, jangan ya karena ini. Gitu. Ya mungkin karena ini atau hikmahnya ya mungkin ini. Gitu. Itu boleh-boleh saja. Itu satu yang ijtihad. Oke, monggo. Siap. Oke. Ada follow up? Ada lanjutan? Oke. Kayaknya belum ada nih, Sob. Oke. Kalau belum ada, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini lumayan menarik nih, seputar mudik nih, satu. Biasanya apa namanya, kalau mudik itu kan mungkin kita waktunya lama gitu ya. Jadi akan makan waktu zuhur sampai asar gitu. Jadi perlu ada dijamak gitu. Nah, beliau ini bertanya kalau memang sudah niat untuk jamak takhir, namun kemudian terlupa, baru ingatnya pas maghrib. Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah mengkode zuhur lalu asar lalu maghrib jadi formatnya 4-4-3, atau kode zuhur plus asar dengan cara dipelosor dan dijamak takhir jadi 2-2-3 lalu baru 2-2-3 gitu. Nah, kalau itu kayak gimana, Sob? Nah, begini. Pertanyaannya adalah ketika dia begini, orang yang lupa atas sholatnya maka tidak dosa karena gara lupa, tetapi tetap wajib untuk dikodok. Dah, tuh satu poin. Poin yang kedua, kalau kita suatu sholat, maka bagaimana cara mengkodoknya? Para ulama mengatakan, kalau sholat yang terlupa adalah salat safar dan mengkodoknya masih safar, maka boleh jamak kosor. Ya kalau jamak udah nggak zaman lagi, waktunya udah nggak ini ya, tapi boleh kosor. Artinya boleh dua-dua. Tetapi kalau sholat safar yang ketinggalan, ini kan berarti sholat di waktu safar kan, zuhur sama asar kan posisi kita sudah musafir. Tapi kodoknya sudah bukan musafir, sudah mukim, maka tidak boleh kosor. Atau sebaliknya, mengkodok subuh, tadi lupa belum subuh, tahu-tahu udah jalan. Subuh nggak bisa dikosor juga sih. Apa ya? Ya pokoknya sholat mukim tidak terus baru dikodok ketika dalam proses safar dan status kita musafir juga tidak boleh dikerjakan dengan cara musafir. Jadi hanya sholat musafir yang ketinggalan dan dikodoknya pas safar juga, meskipun beda safar, itu baru boleh dikosor. Maka ini tergantung nih, maghrib itu posisinya apa? Posisinya masih musafir atau sudah bukan musafir? Kalau masih musafir maka boleh 2-2-3. Tetapi kalau sudah bukan musafir ya 4-4-3. 4-4-3 kayak formasi ya. 4-3-3 deh. 4-4-3 jadi 12 ya. Jadi iya pemainnya jadi 12 kan. Tambah kiper 1. Gitu. Kipernya maju, Sob. Kipernya ikut maju. Oke. Insya cukup clear sih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi seputar ini ya, mengkodok dan mengkosor sholat. Jadi kalau kayak gini buka puasa dulu apa sholat dulu, Ustaz? Kira-kira apa? Buka dulu sih. Ya, cocok. Oke, siap. Kayaknya nggak ada pertanyaan lanjutan nih, Ustaz. Kita lanjut aja.
masih seputar mudik ya. Nah ini pertanyaannya, kalau mudik nggak kuat di jalan jauh dan panas, boleh nggak batalin puasa? Oke, ini seluruh ulama sepakat. Kalau kita mudik, misalnya jam 9 jalan, nyampe tengah jalan macet, panas luar biasa, nggak kuat kita. Terus batalin puasa, boleh apa nggak? Boleh. Jangankan kok mudik, Jakarta, Bekasi, kalau emang nggak kuat di tengah jalan, boleh nggak puasa, batalin. Memang nggak kuat nih udah, Ustaz, bentar lagi pingsan nih Ustaz. Mana es teh, gitu. Ah, maka boleh itu. Ya, jadi orang yang memang tidak punya kemampuan puasa atau di tengahnya itu kok oleng gara-gara puasanya dengan kondisi mungkin dia pekerja berat, mungkin di lapangan dan seterusnya, maka boleh untuk tidak puasa untuk membatalkan puasa di tengah-tengah itu. Bahkan Rasulullah pernah suatu ketika berangkat safar beliau puasa di tengah-tengah jalan Rasul dapat laporan, Rasul ini banyak yang nggak kuat ini Rasul. Ini kalau melihat mereka memaksakan semuanya, akhirnya Rasulullah apa namanya, ya sudah batalin saja. Tapi mereka semuanya berpatokan kepada engkau. Akhirnya Rasulullah keluar dari tenda, minum di depan para sahabat supaya yang lain juga pada ikut. Tapi ternyata ada sebagian orang yang males. Ya entah bukan males ya, tetap pengen puasa. Akhirnya Rasul malah memberikan predikat ulaikal usot. Mereka itu bermaksiat itu. Kenapa? Wong kondisinya berat kok tetap tidak puasa. Kok tetap puasa. Oke. Ya, ini ulama sepakat. Tapi bagaimana kalau kita puasa nih paginya, jam 9 berangkat. Terus tapi kuat-kuat aja ya biasa aja gitu. Boleh nggak untuk kemudian tidak puasa hari itu? Tidak boleh menurut jumhur, tapi boleh menurut mazhab Hambali. Kenapa? Karena kita jadi wajib puasa itu kapan? Momentum kita jadi wajib puasa itu kapan? Ibaratnya kayak perempuan nih. Perempuan haid, tapi haidnya kok jam 1 siang. Dan belum sholat duhur. Sholat duhur waktu itu harus dilakukan nggak sama dia? Meskipun nanti kodok. Kan sudah kan? Nah, momentum dia menjadi wajib sholat itu kapan? Yaitu pas masuk waktu duhur, kok dia masih mukallaf, kok dia masih wajib sholat. Ya, maka dia wajib sholat hari itu, duhur itu, meskipun jam 1 udah haid. Sama halnya dengan sholat, dengan puasa. Maka begitu masuk terbit waktu subuh, terbit fajar, maka kita wajib puasa. Dalam pandangan jumhur ulama, maka hari itu harus dibereskan puasa, kecuali memang gara-gara nggak kuat. Tapi kalau tiba-tiba di tengah kok musafir, maka belum boleh untuk batalin. Kecuali safarnya kok dilakukan sebelum subuh, sehingga pas subuh masuk waktunya, status kita sudah musafir, berarti sudah boleh untuk tidak puasa, apapun alasannya, kuat nggak kuat. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami apa enggak nih? Ya, jadi berarti kalau kita mulai safarnya itu pas sebelum subuh, kita nggak usah puasa gitu ya, Sip, ya. Tapi kalau Mm-mm. misalkan kita mulai safarnya pas sudah lewat subuh, berarti kita tetap harus puasa dulu ya, meskipun kita udah niat nih Harus mau beresin berangkat, hari itu. harus beresin hari itu ya. Mm-mm. Karena kita sudah terlanjur wajib puasa hari itu. Oh gitu ya. Meskipun kayak kita niat, ini berangkatnya jam 6 nih gitu kan, keretanya jam 6, safarnya Iya, iya. mulai jam 6 nih gitu. Jadi kita tetap mesti puasa dulu berarti ya, gitu ya. Iya, kalau berangkatnya dari rumah jam 6, makanya mendingan sahur di ini aja, di stasiun aja. Ya nggak usah sahur berarti. Maksudnya kalau mau nggak puasa. Karena begini teman-teman. Zaman dulu, safar 90 kilo itu nggak mungkin sehari, pasti 2 hari. Ya kecuali pakai kuda sendirian jalan terus ya, oke. Itu nggak istirahat-istirahat itu. Kalau istirahat, nah, dan nggak mungkin nggak istirahat gitu ya, itu pasti 2 hari. Artinya hari kedua pasti masih di jalan. Subuh hari kedua pasti masih di jalan. Sehingga hari kedua itulah baru boleh dia tidak puasa. Meskipun sudah diprediksi sebelum zuhur udah nyampe tujuan gitu. Tetap dia boleh tidak puasa hari itu. Kecuali mazhab Hambali. Mazhab Hambali meskipun hari itu kita puasa, tetapi jam 9 pagi kok berangkat safar, maka langsung boleh untuk tidak puasa hari itu dengan alasan safar.
Kalau tadi kan alasannya karena nggak kuat, lebih ke pada arah nggak kuat. Kalau yang ini kan alasannya safar. Kenapa kok nggak puasa? Ya karena nggak musafir aja. Lah emang nggak kuat? Ya kuat, tapi ya pengen nggak puasa aja. Ya boleh. Itu kalau kemudian kita subuh sudah musafir. Itu nggak punya alasan pun ya, alasannya cuma satu, yaitu safar, itu boleh. Ulama sepakat. Tetapi kalau subuhnya belum musafir, jam 9 baru musafir, itu boleh apa enggak? Hambali boleh, jumhur tidak boleh. Bisa dipahami ya? Dan seluruh ulama sepakat baru musafir jam 9, maka tidak boleh dari subuh sampai jam 9 tidak puasa. Harus puasa. Harus niat puasa. Jadi misalnya nih, sabik nih, wah nih kita mau jam 9 mau berangkat nih hari ini gitu kan. Akhirnya dari subuh, ya udahlah kita nggak usah sahur, sarapan aja nanti nasi uduk lah apalah gitu. Jam 8 sarapan. Maka itu nggak boleh, itu haram itu. Kenapa? Ya karena kan belum musafir. Belum musafir itu. Meskipun ujung-ujungnya nanti batal, ya udah itu urusan nanti. Tapi kan belum tentu jadi safar juga. Pas mau berangkat nyetar mobil ternyata mogok, ternyata AC-nya panas, masuk bengkel 2 hari. Terus tadi sarapan atas nama apa coba nggak puasa? Oke, bisa dipahami ya, insya Allah ya. Jadi Ustaz, kalau misalnya apa namanya em, dari awal udah safar tapi memilih untuk tetap puasa karena kuat, itu aman aja, Ustaz? Itu boleh. Bahkan para ulama mengatakan kalau kita di dalam safarnya kok kuat puasa, lebih baik puasa daripada tidak puasa. Kenapa? Karena puasa itu kalau pun kita tidak puasa, harus ganti. Beda dengan sholat, lebih baik kosor. Kenapa? Karena 2 rakaat yang kita buang itu nggak perlu diganti, nggak ada kompensasinya. Gitu. Nah, Oh, ya, Ustaz. Nah, ini ada kaitan juga sama kemarin itu dulu. Kayak tahun lalu sih, saya lihat postingan dari Ustadz. Ya, sebut saja teman-teman di Salaf gitu ya. mm-mm. Itu justru Ustadz Syafik Riza ya, kalau nggak salah. Itu justru dia menganjurkan, bukan menganjurkan, ibaratnya kayak mengajak gitu. Kalau untuk yang apa, yang safar gitu, buka aja gitu, bukan buka aja istilahnya kayak nggak usah puasa gitu. Jadi kayak seakan-akan itu lebih disunahkan gitu dibandingkan dengan kita menjalankan puasa gitu. Itu Ya, bagaimana ya itu kan, secara itu POV kan cuma gitu. seakan-akan, itu kan kesimpulan antum kan. Gitu ya. Jadi salah ya saya. Iya, iya lah, Oke. iya, emang ya. Atau mungkin memang kondisinya berat gitu ya, tidak apa-apa kalau berat. Tapi kalau tidak berat, maka banyak ulama yang mengatakan lebih baik tidak. Gitu. Ya walaupun mungkin ada saya mungkin kelewat ya. Mungkin ada yang lebih yang mengatakan lebih baik tidak puasa gitu. Tapi kalau yang saya ingat itu lebih baik tetap puasa kalau memang kuat. Hmm. Kalau memang tidak berat lah. Maksudnya tidak harus sampai nggak kuat banget ya pokoknya mana aja sih gitu. Tapi kalau memang aduh agak lumayan ini gara-gara puasa jadi musafir kayak gini lumayan ya ternyata berat itu ya udah nggak usah puasa gitu. Nah, Oke. alasannya para ulama karena ini utang harus dibayar. Beda dengan sholat. Sholat jamak, sholat kosor kan nggak perlu dibayar apapun. Gitu. Ya. Eh, Bahasannya cukup menarik sampai jadi ada yang raise hand ini. Ini oke. siapa duluan ya tadi yang raise hand? Kita pelan-pelan aja Eh, ya. Pokoknya diakomodir aja semua lah siap. ya. Ya, ini Iya. Nato nih. Silakan Nato. Assalamualaikum Ustadz Novaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait eh, apa ya? Ya kasus ini sih maksudnya dalam kelompok ini cerita dulu Ustadz. Jadi eh, aneh sama satu ya pokoknya berkelompok kegiatan gitu. Terus ya dapat apa namanya ya job pas lagi dapat yang di lapangan terus agak berat. Mm-mm. Nah terus iya karena kebetulan waktu itu memang lagi di apa ya? Ya memang di apa mungkin yang lebih banyak ditanyai terkait hukum-hukum fikih lagi saya gitu. Maksudnya belum ada orang lain yang bisa ditanyain karena di lapangan. Nah, terus ini tentang puasa.
sebenarnya kondisinya itu memang dibolehkan untuk membatalkan karena beratnya kondisi. Cuma Hmm. ya ini orang-orangnya ini ketahuan orang yang apa ya, ngakali lah, maksudnya emang pengen batalin dan belum tentu juga Ganti. nantinya bakal dibayar hutangnya gitu, Ustaz. Nah itu misalkan kalau istilah katanya memfatalkan boleh membatalin, tapi si orangnya ini nggak nyerutang, itu apa yang memfatwakan itu dapat apa ya, dapat kejelekannya apa enggak atau gimana ya? Itu dulu, Ya, Ustaz. oke. Jadi ya nggak masalah kalau memang kondisinya berat. Ini kan masalah lebih baik. Artinya meskipun berat, kok dia maksa puasa, ya tetap sah. Misalnya nih, memang kondisinya berat nih, ya enggak lah, udah mendingan puasa aja lah daripada apa nanti males lah ganti-ganti apa segala macam kan gitu kan. Ya tetap sah, tetap nggak apa-apa udah. Jadi tadi saya sampaikan kalau kalau kondisinya aman lebih baik puasa. Kalau kondisinya kok berat lebih baik tidak puasa. Tapi kalau kondisinya aman terus dia nggak puasa ya boleh. Kondisinya berat dia tetap puasa juga boleh. Bisa dipahami ya? Nah, maka untuk orang-orang seperti itu, misalnya, kok kemudian ya udah terserah mau puasa apa enggak, kan yang penting kan diganti dan itu tanggung jawab masing-masing, ya udah cukup gitu. Nah, masalah terus setelah itu apakah kita perlu menteror dia? Udah diganti belum yang kemarin itu? Enggak harus gitu. Insya Allah nggak kena ininya lah, ya nggak kena apa namanya, nggak kena beban untuk kemudian itu gitu. Ya menanyakan nggak masalah, tapi bukan berarti waduh saya gimana ya? Kan dulu saya menfatwakan itu untuk kalau nggak puasa hari ini nggak apa-apa tapi harus diganti gitu. Kan tetap disampaikan harus diganti. Masa ternyata dia nggak ganti kan itu urusan dia sudah. Ya kalau kita kemudian ayo ganti dulu yang kemarin itu ya kayak gitu aja gitu. Apakah dosa? Enggak lah, insya Allah menyampaikan ilmu kok dosa. Masalah dia kemudian apa namanya menginikan ilmu, apa namanya, memanfaatkan atau menyalahgunakan ilmu, ya itu salah dia. Gitu ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir lah. Udah tenang aja, udah bener itu. Oke. Siap, Ustaz. Salah, salah kali materi dari Kebumen ya, Sob. Oke, lanjut ke Tegal, Sob. Jam, silakan dulu. Oke. Ya, Dam, gak ada suaranya nih, Dam. Ya, ya. Tadi ada suara sedikit. Ya, sekarang kedengeran kan ya? Udah. Iya, eh, mirip sama NATO ya. Pertanyaannya terkait dengan yang tadi puasa orang yang kerjanya cukup berat ya. Karena kan Mhm. sempat kerja di bengkel las ya. Dan itu emang pekerjaannya lumayan lah buat tukang-tukangnya. Dan kebanyakan ya jam 12 pada beli nasi Padang kan gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah mereka harus berniat puasa dulu, Ustaz? Baru nanti pas, eh, misalnya pas kerja ternyata memang nggak kuat, mereka baru boleh makan, atau memang dari awal misalnya, kayaknya nggak puasa di hari ini bakal berat gitu misalnya. Jadi boleh dari awal merasa nggak puasa, merasa nggak kuat jadi nggak puasa, atau harus dicoba dulu puasa baru boleh nggak puasa gitu, Pak. Ya. Jadi jawabannya adalah mereka mereka musafir bukan, hamil menyusui bukan, haid bukan, sakit bukan. Maka mereka wajib puasa. Tapi kalau memang, nah di tengah-tengah kok, waduh nggak kuat ini udah mau oleng nih kan gitu misalnya, maka boleh untuk tidak berpuasa dan harus ganti. Maka orang pekerja berat itu tetap wajib niat puasa, tetap wajib sahur semaksimal mungkin, tapi boleh bawa bekal gitu. Nah, bekal mungkin kepake, mungkin nggak kepake lah gitu ya. Karena kita nggak tahu bisa jadi tenaga kita ini kemudian awal-awal Ramadan masih adaptasi yang tadinya biasanya dikasih glukos itu pagi, siang, sore, kemudian tiba-tiba dikasih cuma pagi sama sore, kan gitu. Siang-siang nggak dikasih, itu kira-kira kuat apa enggak, dan seterusnya. Nah, dan tubuh akan adaptasi kok.
Karena orang itu, kayaknya ya, Kak, makan sekurus Sauki misalnya. Itu nggak makan 3 hari hidup kok Sauki itu. Ya lemes mungkin ya, tapi hidup itu. Kok 3 hari? 3 hari itu kalau nggak minum. Kalau nggak makan mungkin seminggu kuat. Gitu. Tetap hidup. Ya lemes mungkin lemes ya, tapi hidup. Ya bahkan mungkin katakanlah kalau agak dipaksa akhirnya pingsan. Tapi kan masih hidup. Pingsan. Kan gitu. Ya, jadi eh tak kira sih agak-agak apa ya berlebihan dan kayak kurang mau berusaha juga sebenarnya gitu ya mungkin awal 1, 2, 3 bolong-bolong kan gitu nggak apa-apa tapi kan tetap harus push to the limit gitu ibaratnya pertama mungkin duhur udah harus makan kalau enggak kalau cuman lapar siapa yang puasa nggak lapar kalau cuman lapar tapi kalau lemas beda jadi kalau cuman ya Ustaz tapi saya lapar ya emang saya nggak lapar apa namanya puasa tapi kalau kemudian saya lemes Ustaz udah nggak bisa ngapa udah pucat mukanya oke oke silahkan gitu daripada pingsan. Ya, berarti mesti berniat puasa dulu ya saat ya. Iya dan sahur dan prepare pokoknya supaya saya kuat puasa ya sahurnya Oh. misalnya kuku bima jangan orang jelek ya ya mesti kayak kurma yang ibaratnya volumenya dikit tetapi energinya besar gitu ya dan tidak cuman kalori berlebihan tapi juga ada yang lainnya kan gitu ya, pokoknya yang bagus-bagus lah yang sekiranya Oh, membuat dia akan kuat puasa itu jadi dia wajib ya, mengupayakan puasa tetap masalah ya, ternyata nggak kuat ya itu takdir misalnya hari pertama zuhur hari kedua jam 3 hari keempat udah bisa habis asar pucetnya habis asar gitu kan nah hari kelima udah alhamdulillah maghrib udah aman gitu tapi pokoknya habis adzan langsung bleng masukin makanan atur lah gitu nah ya. gitu harusnya seperti itu Oh, berarti memang nggak boleh pakai perasaan aja ya. Kayaknya nggak bakal kuat nih, jadi makan aja. Tapi harus sampai semaksimal mungkin dulu saat ya. Ini kayaknya udah mau betul pingsan nih, gitu ya. ya ya makanya saya tadi sampaikan wajib niat puasa ya wajib sahur juga dia berarti wajib sahur itu karena kalau nggak sahur kan takut ya mesti kan memperpanjang ini kan memperpanjang atau mempermudah kita untuk bisa berpuasa kan gitu kalau sahur tapi boleh bekal intinya boleh bekal nah bekalnya kepake apa enggak itu nanti misalnya Ya, syukran Ustaz. Soalnya ini ya berkonsekuensi pada husnuzon saya sama mereka. Soalnya mau diingetin kadang-kadang takutnya emang mereka nggak kuat gitu. Tapi kadang kalau diingetin saya didiemin 2 hari. Syukran Ustaz. aduh ya ya tinggal cara ngingetnya aja lah gitu kan kan komunikasi kalau lama-lama kan udah lebih santai kan gitu ya yang penting nyampe tidak harus kemudian secara verbal apa gitu oke. Ustaz, Ustaz bertanya lagi nih lanjutan Ustaz. Mm-mm. Kalau kita kerjanya di ini bidang perikanan nih, jadi mesti panen pas siang-siang tuh. Kita kan mesti nyemplung ke empang tuh Ustaz tuh. Itu Mm-mm. jadi batal nggak tuh puasanya? Karena kan pasti ada air yang masuk lewat lubang-lubang itu Ustaz. Atau bisa jadi ada yang nggak sengaja keminum atau Enggak sih kemakan ikan lelenya gitu Ustaz. bahkan ikan lelenya lompat gitu terus pas mangap ya oke gini kalau nggak tahu ya gini kenapa kalau pakai gayung terus kita tengkurepin kemudian kita tengkurapin di atas air, kemudian ditaruh ke dalam selama seimbang, maka nggak akan masuk air. Tapi begitu agak goyang dikit, akan keluar angin dan air akan masuk. Kan seperti itu ya. Kenapa kok demikian? Ya karena memang satu-satunya jalan itu dari bawah. Berbeda dengan kemudian ban. Atau bukan ban deh. Berbeda dengan tubuh kita. Atau mungkin apa namanya selang untuk oksigen itu untuk oksigen selang untuk oksigen yang untuk ikan itu kan mengeluarkan udara tetapi air nggak masuk kenapa karena udara berangkatnya dari jalur yang berbeda maka tubuh kita kalaupun kentut nah ini kan sering yang dicurigai kan kentut kan blebek oh berarti kalau blebek ada yang masuk enggak juga karena blebek itu dari dalam perut yang mana dari dalam perut itu dari atas gitu
Ya pokoknya dari dalam perut lah, entah mungkin dari, ya pokoknya dari dalam perut. Artinya itu cuman angin yang keluar yang tidak kemudian menjadikan airnya masuk gitu. Ya, kalau kita kok kemudian terus memberikan tekanan kepada perut kita sehingga berat, kan malah yang ada air kedorong bukan masuk. Beda sama kayak tadi ember. Kalau apa namanya? Gayung. Kalau gayung kan cuma satu-satunya angin masuk itu dari situ, angin keluar dan masuk itu dari situ. Sehingga ya ya begitu terjadinya gitu. Nah, gitu. Itu curiga saya seperti itu. Maka panen ikan kalau cuma perkara kemasukan air nggak masalah kalau tidak sengaja. Tapi kalau karena capeknya, panasnya, monggo lah itu. Oke, ya Ustaz. Ini kasusnya banyak sih soalnya ya di pekerjaan-pekerjaan lapangan kayak gitu sih. Betul, betul. Ya, mulai dari panen ikan, tukang bangunan, tukang ngelas, semuanya banyak yang kayak gitu. Jadi ya, oke. Terima kasih Ustaz dari teman-teman. Ada lagi yang ditanyakan seputar tadi ya, batal nggak batal puasa gitu ya. Ada? Ini kalau kalau yang di chat itu, oh ini beda ya. Oke. Ini terkait bahas tuh zakat mal. Mungkin nanti Oke, next nanti kali ya. nanti. Kita Itu coba itu habiskan pertanyaan dulu yang tidak pertemuan yang di sini kan. ada hubungannya dengan yang ini. Oke, kita izin lanjut. Pertanyaan berikutnya itu terkait hukum sholat di kendaraan itu bagaimana? Ustaz? Itu nyambung sama yang pertanyaan berikutnya juga. Apakah ada batasan waktu untuk boleh menunaikan sholat di atas kendaraan? Selama ini yang saya pahami batasannya jarak saja. In case jarak saya naik kereta perjalanan 6 sampai 9 jam. Oke, sebentar saya ngecas sebentar. Oke, eh sholat di kendaraan, apakah ada batas waktunya? Oke, begini. Sholat di atas kendaraan itu banyak, ini ada khilaf. Apakah sah atau tidak? Meskipun kemudian bisa memenuhi syarat dan rukunnya. Sholat di atas pesawat nih, bisa memenuhi syarat dan rukunnya. Sah apa enggak? Ada yang mengatakan tidak sah loh. Kenapa? Karena tidak berada di tempat yang mustakir, yang di atas bumi. Entah tanah, entah laut. Atau di atas kendaraan, apa bis. Karena dia nggak diem. Kenapa? Karena begini. Orang kalau sa'i kok pakai kursi roda disebut muter apa enggak? Nah, kan orang sa'i kalau pakai kursi roda, yang muter kan kursi rodanya, orangnya kan diem aja. Nah, maka kendaraan itu dianggap sama dengan dirinya. Gerakan kendaraan adalah gerakan dirinya. Ada yang ke situ. Tetapi juga tidak sedikit ulama yang mengatakan selama rukun dan syarat terpenuhi maka sah. Oke, tapi kalau syarat dan rukun tidak terpenuhi sah atau tidak? Banyak ulama mengatakan sah tapi ghairu mujzi. Sah sholatnya, tetapi belum cukup. Harus diiadah, diulang. Kenapa? Karena ada syarat rukun belum terpenuhi, padahal Anda mampu melakukannya. Cuman belum memungkinkan saat itu. Oke, maka sholat dengan kondisi darurat kayak gini harus benar-benar dalam kondisi darurat. Artinya, kalau kita masih punya waktu mungkin 20 menit, saya nyampe 20 menit sebelum maghrib, jadi masih bisa jamak takhir asar sama zuhur. Mendingan itu. Mendingan itu kemana-mana. Tapi kan mengakhirkan waktu, Ustaz. Nggak apa-apa, yang penting jangan sampai masuk maghrib aja.
Atau kemudian alhamdulillah saya masih punya waktu 10 menit atau 5 menit Ustadz untuk sholat sebelum berangkat naik kereta. Ya misalnya nih, kereta berangkat jam 12.45, 12.10 masuk zuhur. Nah, udah standby apa segala macam. Nah, saya berarti praktis sholat untuk zuhur dan asar itu cuma punya waktu 4 menit. Udah gas 4 menit zuhur sama asar 4 rakaat kan berarti dua-dua bisa itu. Tapi kan nggak khusyuk, nggak apa-apa, yang penting rukun beres dulu. Itu jauh lebih penting. Gitu. Nah, jadi artinya harus benar-benar, oke, nggak ada alternatif kecuali sholat di atas kendaraan. Baru itu kemudian bisa kita, ya udahlah, sholat di atas kendaraan. Ya, kecuali memang sangat tidak mungkin repot apa segala macam. Ya harus antri soalnya Ustadz. Kalau saya kok masih di musola 30 menit sebelum kereta berangkat, saya nggak akan dapet gitu, misalnya. Oke, kalau yang seperti itu. Tapi kalau masih memungkinkan meskipun ya agak-agak apa ya sholatnya, tapi sholatnya jadi nggak khusyuk, nggak apa-apa lah. Oh, nggak lagi keburu-buru juga jarang khusyuk kan misalnya gitu. Jadi ya udahlah gitu. Gitu ya. Nah, kok kemudian harus terpaksa sholat di atas kendaraannya? Sholatlah di atas kendaraan dengan seadanya. Dan itu pun berusaha untuk memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, kalau di kereta itu pengalaman saya sholat di kereta itu selalu syarat rukun terpenuhi. Apalagi Jawa ya, kan jelas nih dari barat ke timur. Jadi ngadepnya cuman antara ngadep depan apa ngadep belakang gitu aja. Karena ya yang penting arah. Kalau presisi nggak mungkin presisi lah. Dan nggak masalah. Kiblat itu yang penting arah, jihah, bukan kemudian ainul kiblah. Bukan tidak harus presisi. Kalau sudah di luar kota Mekah gitu. Nah, sholatnya di mana? Di gedung, di gerbong restorasi. Walaupun kemarin sempat dulu ya, saya pas masih anak kereta antar pulau, antar kota itu ya. Itu saya biasanya naruh barang di tempat ini saya dan saya nongkrong di restorasi. Itu lama, itu sepi. Ternyata sekarang ada ini ya, karena kebanyakan orang yang begitu akhirnya 15 menit gitu. Kalau mau makan di sini 15 menit habis itu balik lagi kan gitu. Karena udah terlalu ramai orang yang kemudian memanfaatkan itu gitu. Nah, di restorasi itu ada satu tempat untuk sholat, setahu saya. Maka selama ada itu ya pakai itu aja dulu. Nah, kalau sudah enggak, wah, tapi Ustadz itu harus lewat gerbong ini dan saya nggak bisa masuk akses lewat bisnis dulu gitu. Kami nggak bisa masuk ke gerbong restorasi yang ada tempat musolanya dan seterusnya. Oke, ya sudah kalau kayak gitu ya seada-adanya. Nah, kalau di antar apa sambungan antar gerbong itu bisa apa enggak? Selama bisa lakukan, tapi itu dilarang Ustadz. Oke, berarti nggak usah. Ya udah, sholat seada-adanya. Baru gitu. Artinya kita coba bukan akali ya, tetapi cari celah yang memungkinkan untuk sholat sempurna dulu. Nggak bisa, entah dengan jamak, entah dengan awal waktu, akhir waktu, dengan cara sholat yang cepat, kemudian di atas kendaraan dengan syarat rukun terpenuhi. Kalau nggak bisa, ya udah, yang bisa apa? Tinggal nanti butuh diulang apa enggak. Menurut Syafi'i butuh, menurut jumhur ulama tidak. Menurut jumhur ulama sudah sah dan mujzi, menurut mazhab Syafi'i sah tapi belum mujzi. Mujzi itu artinya cukup. Jadi harus ada konsekuensi lainnya. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Wah, ini terpental kayaknya nih, Noval. Silakan, Nato. Afan Ustadz nanya lagi terkait kecukupan ini. Dulu pernah waktu KKN, eh, jadi Jumatan kan 2 rakaat nih. Terus setelah salam, eh, apa? Ya langsung berdiri semua jamaahnya, imamnya gitu. Terus sholat 4 rakaat gitu. Waktu saya nanya itu memang ya mungkin ya terkait kecukupan gitu. Jadi kalau buat Jumat nggak cukup buat orang-orang kayak kami, terus ya dicukupkan dengan sholat duhur lagi 4 Ya, gitu. ya. Itu mungkin kalau nggak salah ya, kebanyakan di daerah Banten itu. Atau Sunda. Jawa Barat atau Banten. Biasanya begitu. Ya, memang sebagian orang merasa sholat Jumatnya tidak sah.
maka dia kemudian tetap sholat zuhur. Tapi kenapa tetap sholat Jumat? Ya karena sholat Jumat wajib. Jadi mereka tetap melakukan tapi tidak sah Jumatannya tapi tidak mujzi gitu. Jadi harus tetap ya itu sama itu. Ya walaupun itu cuma dalam sebagian pandangan madhab Syafi'i gitu. Ya, jumhur ulama, alhamdulillah Hanafi udah kayak gitu udah sah lah, udah cukup. Yang penting itu tidak ilegal, diketahui oleh imam atau mendapatkan izin dari pemerintah gitu ya, bukan sesuatu perkumpulan yang ada pelanggarannya. Karena jamaah buat mereka itu 3 orang cukup Jumatan itu satu, dan tidak harus mustautin. Wah ini agak dalam bedanya mukim sama mustautin itu apa lagi? Itu beda-beda lagi itu. Gitu. Oke, jadi gitu ya. Jadi itu fenomena yang memang secara madhab ada yang mengakomodir gitu. Tapi ya kalau saya pribadi enggak. Saya mau Jumatan kayak apa juga udah sah, udah tenang aja Pak gitu. Apalagi kalau di DKM masjid kantor gitu kan. Saat ini kayaknya baru cuman 15 sampai 20. Madhab Hanafi sah Pak, udah ayo bismillah. Saya biasanya kayak gitu. Oke, monggo silakan. Iya, Silakan atau? halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Tok. Oh ya, diulang ya. Terkait dulu juga, Ustadz, di dekat kontrakan itu setiap 5 waktu sholat itu kunut. Nah itu gimana juga, Ustadz? Itu nazilah atau apa itu? Iya, Nazilah. Ya kalau nazilah ya memang nggak apa-apa. Kalau kondisinya nazilah ya. Gitu. Bahkan Oke, dulu di Ustadz. kampung saya itu sholat maghrib juga kunut. Saya lupa argumentasinya apa, tapi saya pernah menemukan juga, tapi lupa saya. Kalau nazilah nggak apa-apa, tapi nazilah itu juga kalau nggak salah ada batasannya. Kalau memang sudah sebulan lebih kok nggak ini ya sudah cukup gitu. Meskipun kondisinya masih sama gitu ya, ya sudah cukup. Oke, gitu. Oke, silakan, Hilda. Iya Ustadz. Assalamualaikum. Jadi Warahmatullah. saya masih ingin apa ya, penasaran di sholat sunnah sama sholat wajib juga kan, kalau misalkan mendengarkan pas imam membacakan Al-Fatihah, kita kan mendengarkan dulu, baru nanti pas jeda kita membaca sendiri begitu kan ya Ustadz, Al-Fatihah. Nah pertanyaan saya, antara Al-Fatihah jeda dengan imam membacakan surat pendek itu kan sangat sebentar sekali. Berarti kita saat membaca sendiri di dalam hati itu sangat-sangat ngebut Ustadz. Nah, itu yang Ya, pertama. Ada oke. lagi Ustadz, boleh sekalian. Untuk yang kedua, pernah baca ya, dari sosmed sih. Katanya untuk bacaan saat atahiyat itu tidak sepenuhnya sampai sampai terakhir lengkap gitu, karena katanya imamnya juga cepat. Tapi di beberapa imam sholat tarawih saya, baca atahiyat itu agak lama juga sih Ustadz. Jadi kayaknya sempat untuk dibaca keseluruhan doanya gitu. Jadi yang benar Oke, itu saat atahiyat baca doanya yang mana? Gitu sih Ustadz. Izin. Terima baik, kasih. baik. Jadi begini, ntar, gimana mulainya ya? Fatihah itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi imam, bagi orang yang sholat sendirian, itu ulama sepakat. Tapi kalau bagi makmum bagaimana? Kalau sholat jahar itu Hambali sama Maliki mengatakan kalau sholat jahar tidak perlu makmum baca Fatihah. Kalau madhab Syafi'i perlu baca Fatihah. Kapan waktunya? Ya pokoknya ketika imam berdiri, imam baca Fatihah kita sudah boleh mulai baca. Imam sudah baca surat pendek kita juga masih boleh baca. Jadi memang ada potensi tabrakan. Tapi ya tetap wajib, tetap dilakukan karena tidak ada la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah kitab, dan itu menurut mazhab Syafi'i berlaku untuk semua orang yang sholat termasuk makmum di dalam sholat jahar maghrib traweh atau apapun itu. Makanya kalau memang sholatnya kok cepet atau jarak-jarak antara Fatihah dengan baca surat kok cepet,
Itu ya bahkan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Allahu Akbar. Misalnya gitu kan. Ya udah berarti baca kalau tahu imamnya model begitu, baca Fatihahnya sejak imam baca Fatihah nggak apa-apa. Karena mendengarkan bacaan imam tidak lebih wajib daripada membaca Fatihah bagi makmum itu. Oke? Ya. Nah, jadi jedanya kok sedikit. Ya memang sunnahnya makmum imam ngasih jeda supaya makmum antara Fatihah sampai baca surat ya itu biarkan dulu mereka baca Fatihah, baru kita baca surat supaya tetap bisa mendengarkan tapi juga tetap baca Fatihah. Tapi kalaupun tidak punya momen waktu itu, ya tetap baca Fatihah meskipun imam sudah mulai baca surat, lanjut aja terus. Itu. Gitu ya Filda ya. Itu tapi dalam mazhab Syafi'i saja jumhur ulama mengatakan tidak wajib. Makmum cukup mendengarkan bacaan imam. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan bacaan tasyahud? Tasyahud itu tasyahud itu hukumnya wajib menurut jumhur ulama. Tasyahud itu cuman sampai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah atau itu bisa disingkat at-tahiyatulillah. Jadi terserah at-tahiyatulillah atau at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Untuk tarawih at-tahiyatulillah boleh. Assalamu attahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu wajib semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu wajib. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, tasyahud itu cuma sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Titik. Itu tasyahud. Memang cuma sampai situ. Allahumma sholli ala Muhammad itu namanya solawat setelah tasyahud. Hukumnya apa? Menurut jumhur sunnah, menurut Syafi'i wajib. Nah, kalaupun wajib, cuman yang penting sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Itu mau sholat fardu, mau sholat apapun cukup sampai situ. Kalau cuman mau ngomong cukup ya. Makanya tadi, apa namanya, ngejar kereta. Ya kalau cuma masalah tarawih doang. Ini ngejar kereta. Cukup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup itu sudah. Nah, tapi kan kehilangan sunnah. Ketinggalan kereta ini ngomongnya. Udah nggak usah ngomong sunnah-sunnah dulu nih. Ketinggalan kereta nih. Kan begitu. Nah, gitu. Paham ya, Filda ya, insya Allah ya. Jadi Ya, memang boleh sampai situ. Oke, kan? oke Ustadz. Syukron. Panafan. Oke, ada lagi? Oh, nih. Kita coba jawab yang ini ya, yang apa namanya? Kok jadi kayak gini? Nah, banyak banget ini. Berkembang ya. Tolong diinventarisir ya, Big ya. Maksudnya biar nggak hilang ini. Izin tanya Apa? terkait hutang dan sedekah. Yang di chat. Oh ya, Misalnya kita mau tahu bahwa orang tua kita memiliki hutang, namun kita belum punya kemampuan untuk melunasi hutang tersebut sekaligus. Di sisi lain kita juga ingin bersedekah. Kira-kira bagaimana ya? Apakah tetap boleh bersedekah jika kondisinya seperti itu atau tetap mengutamakan nyicil utang saja dulu? Begini, utang orang tua bukan tanggung jawab kita. Tetapi kalau mau bayarin bagus. Kalau mau bayarin bagus banget itu, maka bayarinlah. Tapi pengen sedekah juga. Nah, pahamilah bayarin utang orang tua tuh jauh lebih tinggi daripada sedekah nilainya. Tapi pengen sedekah ke yang lain, ya monggo terserah juga. Wong ini juga tidak wajib kan untuk bayarin utang orang tua selama orang tua masih punya kemampuan. Kemudian ya bahkan kalaupun tidak punya kemampuan, yang penting kita ngasih makan. Kalau masalah bayarin utangnya itu tidak wajib buat kita. Nah, tadi saya sampaikan, sodakoh itu kalau yang wajib namanya zakat. Nah, bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan kalau orang tua kita ke gharim boleh nerima zakat untuk bayar utangnya. Kalau atas namanya gharim ya, bukan atas namanya fakir, miskin. Karena dia nggak boleh berstatus fakir kok anaknya bisa zakat, itu nggak boleh. Itu. Oke. Jadi yang wajib
zakat adalah sodakoh yang wajib. Nah, maka kalau bayarin utang dengan menggunakan uang zakat itu menurut sebagian ulama boleh, itu sudah sedekah yang wajib, itu jauh lebih tinggi daripada sedekah yang sunnah. Nah, itu yang perlu difahami. Oke, ya. Jadi siapa ini? Mufidah. Tapi kalau misalnya kok memang mau, saya tetap pengen, ya monggo-monggo saja. Pengen apa? Sodako anak yatim. Ya bagus. Tapi lihat tuh bapakmu. Udah brewokan, udah nggak yatim, masih punya utang. Kan kasihan, lebih kasihan kan? Mending anak yatim belum punya tanggungan. Masih belum balik, kan gitu. Wajar kalau memang masih susah, wajar gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya. Ustadz Punten minta diulang perempuan haid. Begini, perempuan yang tidak haid wajib sholat. Nah, penyebab wajib sholat itu apa? Karena masuknya waktu. Jadi kita wajib sholat zuhur apa enggak nih? Tidak saat ini. Tapi begitu masuk waktu sholat, maka kita wajib sholat. Jadi penyebab kita wajib sholat karena kita masuk waktu sholat zuhur dalam kondisi mukalaf. Oke, sehingga perempuan masuk waktu zuhur masih suci, berarti masih wajib sholat. Jam 12.10 nih. Kemudian jam 12.30 belum sholat, jam 1 kurang 5 menit baru mau wudhu. Ternyata pas saat itu juga keluar darah. Berarti dia sudah wajib sholat tapi belum atau tidak bisa melakukan sholat duhur nih. Sampai kapan? Sampai 3 hari atau 7 hari ke depan. Nah, maka sholat duhur yang ini itu wajib dikerjakan. Kapan? Nanti ketika beres haid. Kenapa? Karena dia sudah wajib sholat dengan masuk waktu sholat duhur dalam kondisi belum haid. Atau masih suci, masih mukalaf. Masih terkena khitab sholat. Gitu. Tiara, paham atau tidak? Ini karena pengen minta diulang kan, berarti kan konfirmasinya dengan paham atau tidak paham. Kodok zuhurnya itu sama asar atau gimana Ustadz? Nah, untuk kodok zuhur di setelah 7 hari beres, itu gimana? Itu sudah nggak terikat waktu, kapan saja boleh. Pokoknya kalau sudah kodok itu sudah tidak terikat waktu. Namanya, meskipun mungkin nanti akan ada sholat yang sejenis, ya cuman sejenis, tapi kan bukan waktunya. Zuhur hari Kamis itu kan bukan zuhur hari Jumat. Zuhur hari Kamis itu waktunya habis sampai masuk waktu asar hari Kamis. Kan gitu. Meskipun hari Jumat ada zuhur juga, tapi ini zuhur yang berbeda gitu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Ya, siap. Oke, kemudian zakat mal. Oh, zakat mal nanti ini. Viral Basnas. Oke, nanti. Oke. Lanjut. Oke, sekali yang ada di itu dulu. Yang di Worcester. Oke, Ini Ustaz. ya tapi itu dicatat ya. Kayaknya sih ini udah jam berapa? Udah jam 10.53. Oke, 2 atau 3 pertanyaan lagi ya. Baca, Bi. Oh ya, biasanya pada sholat Id itu kan ramai sampai ke jalan-jalan. Kalau misalnya kita sholat di teras rumah temen yang berada di samping masjid itu boleh nggak Ustaz? Boleh. Jadi gini-gini aturannya. Eh, imamnya di masjid, kitanya di luar masjid. Boleh apa enggak? Mungkin kan boleh. Gini. Kalau imamnya di masjid, makmumnya di masjid, maka nggak perlu syarat apapun kecuali satu, imamnya di depan makmum, titik. Bahkan kalau dalam pandangan mata Maliki atau Hanafi ya, imam nggak harus di belakang, nggak harus di depan makmum. Makanya di Masjid Nabawi itu banyak orang sholat di depan imam, banyak itu. Itu Maliki atau Hanafi lupa saya. Nah, jadi misalnya imamnya di lantai 1, makmumnya di lantai 3. Padahal imamnya cuma imam satu, makmumnya cuma dia doang. Sah itu selama masih di satu bangunan masjid yang sama. Meskipun tidak ada akses secara langsung dari imam ke makmum. Selama masih di dalam bangunan masjid yang sama.
Kalau zaman dulu dikatakan imamnya di sumur masjid, kemudian makmumnya di menara. Itu gitu, permisalannya itu kayak gitu. Bahkan kalau di tengah-tengah masjid itu ada mengalir sungai yang memisahkan bangunan. Itu masih boleh itu. Nggak masalah, paham ya? Se-ekstrim itu. Tapi kalau imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid, boleh selama satu, ada makmum terakhir yang bisa kita lihat di depan kita. Oke, di depan kita. Di depan kita itu maksudnya nggak harus di depan kita banget. Apa namanya? Di depan kita, ya, misalnya kok dia begini gitu, ya, begini menyamping. Pokoknya ada yang di depan kita yang nyambung ke jamaah masjid. Dan jarak antara kita dengan makmum terakhir yang bisa kita jangkau di depan kita, itu adalah 150 meter. Jauh kan? Dan tidak ada penghalang antar mereka. Jadi kalau ada tembok atau apa gitu nggak bisa. Kecuali kok kemudian ada tembok, tapi kemudian ini nyambung nih. Jadi ada penghalang tembok, tetapi ibaratnya yang ada lowongan begini, yang ada melompong begini, itu sudah penuh sama orang, terus ke belakang, terus nyambung. Nah, itu bisa. Ya, gimana ya gambarannya ya? Ini, Imam. Ini eh, ini masjid, ya. Oke. Ini makmumnya budak sampai sini-sini nih. Sampai sini, gitu kan. Nah, terus ini rumahnya di sini nih. Nah, di sini dia. Nah, iya kan ada ini. Atau ya mungkin di sini juga penuh nggak apa-apa. Atau di sini dia. Ini jalan raya. Jamaah terakhir di sini. Terus ini rumahnya. Nah, dia sholat di sini. Karena kalau di jalan raya ketabrak orang, tabrak mobil kan. Nah, di sini boleh nggak jaraknya 150 meter apa nggak ke sini? Oke. Nah, kebetulan di sini itu ada tembok. Ada tembok nih. Di sini ada tembok. Bagaimana orang yang sholat di sini nih? Asalkan di sini penuh, set. Nah, di sini boleh sampai sini nih. Tapi kalau di sini kok nggak ada, tiba-tiba di sini itu nggak bisa. Nah, ini bisa ke belakang nih, sampai 5 kilo juga boleh ini. Ya kan dulu Muhammad Al-Fatih itu berapa pasukannya, berapa kilo? Wah, itu kan sholat Jumat, coba gimana nih? Oh, panjang banget itu kan. Ya nggak apa-apa, karena nyambung terus, jadi nggak masalah. Gitu. Oke, paham ya? Terus, Set, yang eh, 150 meter itu garis lurus atau jarak, Set? Maksudnya harus lurus 150 meter atau kan kalau jadi miring dia 150 meternya hitungannya beda tuh, Set. jarak ya, jarak. Oh, jarak. Ah ya. Ya, tapi kan kalau miring juga nggak miring-miring amat kali. Maksudnya kan mestinya juga, maksudnya kan mestinya cuma segitu, terus ya jamannya paling segitu kan. Ya, tarik garis lurus ke makmum terakhir yang terdekat dengan kita tuh berapa gitu. Nah, itu jarak Hmm, gitu pakainya. oke, Set. Kalau pakai TV itu Pakai TV sama nggak? nggak, Misalnya nggak bisa. nggak bisa ya. Jadi Nggak misalnya bisa sebagai penyambung. eh, soalnya waktu itu pernah lihat masjid 3 lantai. Jadi dia memang sempit, tapi karena 3 lantai jadi disediain TV buat si makmumnya ini bisa ngelihat imamnya. Ah, kalau perkara dia ngeliat imamnya caranya gimana itu nggak terlalu penting. Karena nggak harus lihat imam kan. Yang penting tahu imam gerakannya ini udah ruku nih, udah sujud kan gitu. Yang paling penting kan itu. Nah, kalau di masjid lantai 3, mau lantai 10 pun masih bisa nyambung itu, nggak masalah. Kalau bangunannya masjid ya. Oke. Nah, ini bagaimana kalau yang ini kan seorang pada sholatnya bukan di masjid ini, di rumah orang. Nah, bisa nggak kalau wah ini udah aksesnya udah terlalu jauh nih, sudah 150 lebih, udah kita apa via live YouTube-nya aja gitu. Nggak bisa. Ya. Jadi pokoknya begini, dari si makmum ke sini itu harus ada akses. Tidak boleh kok sini pagar-pagar yang tidak bisa dilompati. Kalaupun ada pintu harus kebuka.
Yang pokoknya kalau misalnya imam makmum di sini kok kosong, dari sini bisa maju tanpa harus kemudian membatalkan sholatnya, tanpa harus meninggalkan ke arah kiblat. Jadi kalau yang dari sini ya minggir, 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 set gini. Bisa dipahami ya? Nah, Ustaz, Afan, izin lanjut. Tadi berarti kalau untuk definisi bangunan masjid itu sejauh apa, Ustaz? Apakah parkiran itu termasuk bangunan masjid gitu, atau memang di dalam yang apa namanya lantai-lantainya, ruang-ruangannya, atau gimana, Ustaz, batasnya? nah, nah, ini tergantung nanti wakafnya sih. Maksudnya DKM pas bangun masjid itu mana yang diniatin masjid, mana yang diniatin untuk bukan masjid. Parkiran masjid atau bukan? Ya, kira-kira orang haid masuk situ boleh apa enggak? Kira-kira jualan di situ boleh apa enggak? Kira-kira tahiyatul masjid di situ bisa enggak? Itikaf di situ bisa apa enggak? Kalau enggak bisa berarti itu kan masjid. Gitu. Dan masjid tidak selalu bangunan. Zaman Nabi cuma pagar doang. Bahkan mungkin masjid pertama kali, Masjid Kuba, itu cuman nggak emang garis doang ya. Ini pokoknya patok 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 udah selesai. Masjid Kuba kan pertama kali masjid kan Masjid Kuba kan. Cuman patok-patokan doang gitu. Jadi nggak harus bangunan. Berarti itu tergantung definisi apa definisi lingkup masjid itu di mana berdasarkan si yang punya DKM. masjid gitu ya? Berarti Ya DKM. DKM. Ya, otoritasnya di Hmm. DKM. Jadi kalau Gitu. DKM bilang di situ tuh udah bukan masjid dan boleh apa? Boleh transaksi, berarti di Jualan situ udah, iya berarti itu udah bukan bukan wilayah masjid gitu ya. bukan wilayah masjid. Oh gitu. Ya tadi aturan harusnya minimal jarak 150 meter gitu-gitu lah. Ada aturan-aturan kayak gitunya lah. Tapi Aturannya 150 udah di meter luar kan ya masjid. panjang banget juga. Hmm. Oke, baik, Sir. Walaupun ilmu ini saya lihat di Masjidil Haram di Mekah sih, bisa juga ini kayaknya 150 meter lebih nih dari makmum terakhir ini kan gitu. Kan ada yang di jembatan, itu kacau itu. Jadi bener-bener di jembatan, bukan flyover jalan layang gini. Asal ngadep ke Ka'bah, Masjidil Haram lagi ini, sholat di situ. Ini gimana akses dia ke makmum terakhirnya itu? Itu kacau itu, orang Arab itu. Parah itu. Cuman sekedar modal denger suara imamnya, pakai toa. Wah, itu kalau pakai mazhab Syafi'i udah nggak bener itu. Bahkan kalau saya pribadi ya, itu kalau mazhab Hanafi kalau nggak salah yang boleh. Misalnya nih, kan jadi ini Masjidil Haram nih. Ini Tower Zamzam nih. Tower Zamzam masjid itu bukan? Bukan kan? Dia lantai 9. Di lantai 9 ada musola. Yang mana ibaratnya kalau lantai 9 kan berarti ujungnya di sini. Kalau mau ke lantai 9 kan harus masuk mall, terus kemudian naik lift, terus naik lantai 9 baru. Nah, dari lantai 9 nanti maju ke depan sini. Ini kalau menurut madhab Syafi'i nggak sah. Makanya saya nggak pernah sholat di sini. Saya kalau sholat pasti turun. Mendingan di dalam mall. Udah mesti di lantai bawah yang bisa akses langsung jalan kaki. Kalau depan kosong saya bisa maju dalam sholat gitu ya. Meskipun sampingnya tukang parfum, sampingnya tukang baju, nggak apa-apa lah. Sholat di situ lebih sah untuk jamaahnya dibandingkan yang di sini. Yang di lantai 9 gitu. Karena untuk akses ke sana harus mundur, harus masuk lift. Tidak punya akses yang langsung maju jebret gitu loh. Ya kalau langsung lompat ya mati. Lagian kan juga dibatasin kaca, nggak bisa gitu. Makanya misalnya gini, di sini ada pintu nih. Di sini ada pintu. Ini masjid sini set, ini jamaah penuh nih. Nah ini maksimal sampai sini kalau pakai mazhab Syafi'i. Ini nggak boleh ada orang sholat kok di sini, meskipun imamnya di sini. Kenapa? Lah, kamu akses ke sininya gimana? Kan harus lewat sini. Ini nggak bisa, harus di sini. Maksimal itu di sini dah. Oke, paham ya? Baru ke sini, terserah tuh sampai berapa tuh. Memang Syafi'i paling ketat sih. Oke, paham ya? Insya Allah ya. Nah, kalaupun ada layar di luar, itu hanya pembantu, bukan kemudian menjadi apa namanya sandaran utama untuk menyambungkan antara dirinya dengan imam. Gitu. Allah alam bishawab.
Baik, Ustaz. Oke, Ini apakah dilanjut atau gimana? Udah jam 11? cukup kah ya? Udah jam 11. Cukup ya? Iya, Udah udah lapar 2 juga jam saya juga. jadinya. Iya, Puan. Oke. Oke, baik ya. Nah, oke kalau gitu berarti untuk pertemuan ini saya izin untuk melanjutkan Valdi ya karena tadi ada di kondisi belum memungkinkan untuk lanjut MC. Jadi alhamdulillah tadi sudah banyak ya perkara-perkara yang tadi sudah ditanyakan baik dari puasa, terusnya kosor, lebaran tadi ya, dan sampai terakhir tadi di tentang masjid ya. Semoga bisa kita pahami dan juga nanti kita amalkan ya. Adapun nanti tadi untuk yang pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, ini kita akan lanjutkan di pertemuan kita berikutnya di pekan depan ya, tanggal 8 di jam yang sama, jam 9 pagi. Oke, baik, jazakallah khair Ustaz atas ilmunya. Dan terima kasih banyak juga untuk kawan rekan-rekan sekalian yang sudah menghadiri. Jazakumullah khair. Semoga Allah menerima segala ibadah kita di Ramadan ini dan Amin ya bisa Rabbi. terus maksimal dan maksatatum terhadap di bulan-bulan suci ini, di bulan suci ini. Oke, baik, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya cukupkan, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya pamitan ya. Ya, Ustaz. Ya, ya.